Kita sering menyangka bahwa diri kita adalah tubuh fisik kita, yang mana kita ternyata kalau memang ini adalah diri kita, layaknya kita harus bisa mengontrol diri kita ini sendiri gitu ya. Ya karena kalau kita memang tubuh fisik kita, ya bagaimana jantung itu bisa berdetak, lalu regenerasi sel itu kita harus bisa atur sendiri. Pada kenyataannya ini semua seperti punya kecerdasan masing-masing ya. Jadi bagaimana kita itu bisa berdetak jantungnya, neuron di otak itu bisa bekerja dengan kecerdasannya, mengalirkan listrik dan menimbulkan suatu pemikiran. Ternyata kita tidak ada di dalam posisi bisa mengatur itu semua. Artinya di sini kita tidak bisa mengakui bahwa diri kita adalah tubuh fisik ini ya. Jadi kalau teman-teman juga berpikir, kemudian teman-teman merasa bahwa pikiran itu adalah diri teman-teman gitu. Ternyata pikiran itu juga cuma suatu gambaran ya yang dihadirkan oleh suatu kecerdasan yang mungkin kita tidak sadari keberadaannya. Sehingga kita mendapatkan suatu pengalaman di dalam kehidupan. Waalaikumsalam Kak Uti Utami. Terima kasih sudah hadir. Kak Uti Umi, Kak Uti Utami ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kembali lagi ternyata pikiran kita pun cuma menghadirkan gambaran yang nanti kita maknai gitu loh. Kita melihat sesuatu lalu kemudian ada background pengetahuan yang kita dapatkan dari masa lalu kemudian kita menggunakan gambaran di masa lalu ini sebagai landasan kita memaknai, akhirnya muncullah suatu kenyataan yang dirasakan sangat tidak nyaman ya. Padahal ketidaknyamanan itu semua adalah sesuatu yang memang sekedar hidangan yang perlu dialami sebagaimana adanya. Bukan kita sibuk untuk merubahnya, kita sibuk untuk menutupnya dengan sesuatu mungkin yang lebih nyaman. Tapi kita perlu untuk bisa belajar bagaimana menyelaraskan diri dengan ini semua. Ya, inilah bahasa sederhananya bagaimana kita itu menyatu dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang artinya kalau Tuhan menyatakan aku meliputi semua ciptaanku, di situ kita mulai menyatu dengan Dia melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi ini pemikiran yang sederhana ya sebenarnya. Kita ini seringkali terlalu rumit gitu karena salah identifikasi diri gitu loh. Kita merasa bahwa gambaran ini sangat nyata. Kondisi ini aktor yang ada di dalam film tadi gitu ya. Kalau bisa rumit kenapa harus simple? Nah itu, ini kan apa namanya jargon yang biasanya disampaikan di dalam apa namanya pelayanan-pelayanan publik ya, Mas Bimo ya. Kalau bisa diperumit kenapa dibikin sebagai kesempurnaan? Oh, ini ada pertanyaan dari Uti Umi. Mas, bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk bisa mencerapkan nilai Lailatul Qadar? Jadi sederhananya pemahaman saya tentang Lailatul Qadar itu kan bagaimana secara kualitas jiwa manusia itu mampu tercerahkan lah istilahnya. Dan Lailatul Qadar ini enggak yang sekonyong-konyong datang begitu saja gitu loh. Dengan ibadah atau yang teman-teman mungkin yang ikut itikaf gitu di masjid ya. Lalu kemudian mendapatkan apa namanya tiba-tiba bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya enggak begitu juga ceritanya gitu loh. Karena ini adalah suatu perjalanan jiwa yang namanya Lailatul Qadar gitu loh. Di mana ada kemudian ketercerahan jiwa ketika dia sudah menjalankan dengan cara yang tepat ya. Dalam arti kalau kita itu sering melihat diri kita sebagai tubuh fisik, sebagai pikiran, perasaan dan emosi kita ya tentunya itu menjadi sesuatu yang selalu tertutupi oleh identitas, maka jiwa ini tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Dan digambarkan bahwa simbolisasi dari malam Lailatul Qadar itu adalah kondisi-kondisi yang
mungkin kita bisa sebutkan sebagai kedamaian ya, kedamaian. Kita memperoleh kedamaian yang utuh di mana semua alam ini seperti kondusif gitu ya. Air tenang, angin juga tidak berhembus keras, pohon-pohon tunduk. Artinya di sini mungkin kita bisa lihat sebagai gambaran bahwa damainya jiwa itu akan seperti tergambar kondisi alam yang sudah kondusif seperti tadi gitu ya. Tidak ada lagi pergolakan di dalam diri. Kalaupun ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak membuat diri yang sesungguhnya ini justru larut ke dalamnya gitu. Tapi kita bisa stay di dalam kesadaran yang selalu hening ya, yang tidak tergoncang oleh apapun juga, walaupun di luar ada banyak keributan-keributan gitu ya. Seperti itu. Ini kaitannya juga tentang bagaimana kita itu sadar diri gitu ya. Oke, saya lanjut lagi, izin scrolling teman-teman. Waalaikumsalam Teh Ayah. Sadar nafas apa juga bisa membuat jiwa yang damai dan tenang, Kak? Itu pintunya ya. Jadi ketika kita itu terbiasa hadir sebagai identitas, ya kita perlu untuk membuat suatu kondisi di mana kita tidak hanyut di dalam kehidupan. Caranya gimana? Hanyutnya jiwa manusia di dalam kehidupan atau cerita kehidupan, karena aktivitas otak ini terlalu tinggi, ya. Dia tuh terlalu banyak menganalisa, menghakimi, mencoba mencapai, menggapai seperti itu, sampai akhirnya kemudian ini membuat ya kita itu seperti kebawa terus di dalam suatu cerita ke cerita yang lain, lalu kita juga membuat cerita baru dalam bentuk solusi-solusi mengatasi masalah yang akhirnya semua ini membuat kita tidak pernah sadar. Nah, ketika kemudian kita turunkan aktivitas berpikir kita, maka di situ kesadarannya akan muncul, ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya akhirnya kita bisa menghadirkan ketenangan di situ. Tenang itu sesederhana aktivitas pikiran yang tidak terlalu tinggi, itu jadi tenang. Tapi nanti ada yang namanya hening. Hening ini lebih dalam lagi tentunya ya. Bukan sekedar tenang gitu loh. Ya. Tapi dia juga udah masuk di dalam kedalaman kesadaran murni seperti itu. Oke, ini dari Bu Ikun nih ada komentar juga. Lailatul Qadar itu kalau kita sudah bisa merubah sifat manusiawi menjalani hidup dengan kehendak Tuhan mungkin gitu ya. Ya betul sekali. Jadi istilahnya jiwa-jiwa yang sudah damai tadi itu kan jiwa-jiwa yang tidak lagi dilekati oleh identitas ya. Ketika dia sudah tidak lagi dilekati oleh identitas, maka dia akan lebih bisa melihat petunjuk-petunjuk dari Tuhan, bisa memahami bahwa ada yang perlu saya jalani dan itu tidak lagi dibatasi oleh apa yang menurut keyakinan kita ini adalah benar, ini adalah salah. Ya, ini kurang lebihnya seperti ketika Nabi Musa diajarkan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa itu masih sibuk melihat dari benar salahnya kehidupan. Tapi Nabi Khidir itu sudah bisa melihat secara lebih utuh lagi gitu ya. Karena dia lebih terbuka ya, secara kecerdasannya itu lebih tinggi daripada Nabi Musa yang pintar gitu secara pengetahuan, sehingga kemudian keterbatasan pengetahuan ini seringkali membuat kebodohan ya, karena memang dia tidak bisa melihat sesuatu lebih daripada apa yang terjadi saat ini dan kemudian dia maknai. Seperti itu, akhirnya dia melihat ada sesuatu tindakan yang buruk, dia kepancing untuk mempertanyakan sampai akhirnya habislah jatah dia untuk bertanya dan gagal dia belajar dari Nabi Khidir. Ya. Nah inilah yang terjadi juga di dalam diri kita. Kita melihat ya, sekarang ada berita-berita gitu loh tentang nanti akan ada keterbatasan minyak segala macam. Nah ini menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan gitu di diri kita. Betul, kita memang perlu untuk bisa preparing gitu. Tapi sebelum kita preparing itu selayaknya kita hadirkan dulu ketenangan jiwa ini. Ya. Ya, jiwa yang sudah damai itu dia nanti akan bisa memiliki kreativitas gitu. Bagaimana dia akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan ini, dia akan terbimbing oleh Tuhan. Ya. Bukan kita mengandalkan atau bergantung pada logika berpikir kita.
Soal kita harus nimbun minyak gitu loh. Yang mana sebenarnya kita nggak pernah tahu nanti besok apa yang akan terjadi, besoknya apa yang terjadi lagi. Belum tentu tindakan kita yang bergantung pada pikiran itu akan menyelamatkan diri kita. Kalau sampai itu menyelamatkan diri kita, apa yang terjadi nanti? Kita akan selalu bergantung pada pikiran kita. Padahal teman-teman yang beragama itu biasanya juga sudah tahu bahwa manusia itu layaknya hanya bergantung kepada Tuhan. Ya kenapa kita jadi bergantung pada pikiran gitu loh? Ingin terusnya ngatur ya. Jadi mengatur itu di dalam kehidupan harus dihadirkan oleh jiwa yang sudah damai dulu. Bukan kita jiwanya itu masih banyak ketakutan, menghindar dari permasalahan, dalam arti tidak berkenan kalau nanti ada terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Lalu kita ngatur ini dan itu, seolah-olah kita bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Padahal secara kualitas energi ketika kita lagi takut, itu energinya low frekuensi. Apa yang terjadi nanti kita juga akan narik energi yang sejenis, karena itulah hukum energi. Energi menarik energi yang sejenis. Kalau landasan kita adalah ketakutan tadi ya dalam berbuat, dalam membuat sebuah rencana, maka yang terjadi adalah kita justru bukan berhasil mendapatkan apa yang kita bisa lihat ini sebagai keberuntungan diri kita gitu loh. Tapi justru yang kita tarik adalah sesuatu yang sebaliknya. Maka banyak orang-orang yang berinvestasi, teman-teman yang kemudian mempersiapkan dana kesehatan segala macam, bukan kemudian akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih teratur. Kenapa? Karena teman-teman motivasi di dalam melakukan itu semua justru dihadirkan oleh landasan emosi yang takut tadi. Takut nanti kalau saya tua, saya nggak punya uang. Lalu kemudian kalau nanti saya sakit, maka saya tidak berobat. Nah, prasangka ini yang dimotivasi oleh rasa takut ini bisa mewujud gitu loh. Bisa menjadi sebuah kenyataan bahwa pada hari tua nanti kita akan sakit, kita akan butuh uang untuk berobat, akhirnya uang yang kita simpan benar-benar habis untuk berobat gitu. Apakah memang kita ingin seperti itu? Dalam hal ini bukan saya mengatakan kita tidak perlu untuk membuat rencana, bukan seperti itu pemahamannya teman-teman ya. Ya kita perlu buat rencana, tapi rencana kita coba kita hadirkan, kita mendamaikan jiwa kita dulu, siap untuk menerima apapun juga yang nanti akan terhadirkan. Kita tidak di dalam posisi ingin menentukan, kita mengalir. Ketika damai itu sudah hadir secara utuh, biarkan nanti bagaimana rencana ini akan dimunculkan oleh Tuhan. Tiba-tiba terpikirkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang menurut kita ini nggak mungkin menjadi solusi di dalam kehidupan. Tiba-tiba itu muncul gitu, entah gimana ceritanya ini muncul. Nah inilah sebenarnya yang menjadi pertolongan bagi jiwa manusia ya. Dia menggantungkan kepada Tuhan, dan itu udah sesuai dengan visi misi jiwanya yang harus bisa mengenal Tuhan sebagai tempat kembali. Lalu ketika dia sudah ada di dalam track yang benar, maka Tuhan juga memberikan kecukupan. Akan aku cukupi kebutuhan hamba-hambaku. Maka apapun juga akan menjadi terlihat sebagai sebuah keteraturan. Ya, kita tuh tidak ngejar-ngejar sesuatu, berpikir ini bisa menghindarkan dari sesuatu yang buruk, malah justru pikiran seperti itu menarik sesuatu yang buruk. Begitu teman-teman. Waalaikumsalam Kak Zahra. Oke. Iya betul, tidak akan berungsung jadinya. Pemaknaan tentang pengetahuan yang masih dibatasi ruang dan waktu. Oke, jadi begini. Pengetahuan ini kan ya balik lagi sesuatu yang kita dapat datanya dari perjalanan hidup kita di masa lalu gitu ya. Lalu kita bisa mengerti dan akhirnya kita jadikan suatu keyakinan ya bahwa yang benar seperti apa, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan kita yang juga mungkin sudah menjadi ilmu sebagian ketika sudah diaplikasikan. Ya kembali lagi pengetahuan ini memang dikatakan masih dibatasi oleh ruang waktu karena kita menganalisanya dengan keterbatasan logika berpikir kita. Di mana logika berpikir itu tidak bisa menembus waktu di masa depan.
dan dalam kondisi apa kemudian ini bisa berubah bentukannya, itu kita juga tidak bisa benar-benar mengetahuinya gitu loh. Kita hanya mengetahui berdasarkan apa yang datanya sudah kita dapatkan. Tapi kebanyakan kita itu datanya juga nggak lengkap-lengkap amat gitu loh. Kita itu daripada yang sudah kita ketahui lebih banyak yang kita tidak ketahui gitu. Ya, makanya ya, dengan keterbatasan ini, bagaimana memaksimalkan keterbatasan ini harus dengan mendamaikan jiwa kita, agar jiwa yang sudah damai ini mampu terkoneksi dengan sang sumber, dan kemudian kita itu akan mendapatkan suatu aliran, ya, aliran kecerdasan yang membuat kita itu mampu mendapatkan sesuatu pengetahuan yang memang kita butuhkan untuk memecahkan permasalahan di dalam hidup gitu loh. Kalau kita sudah terkoneksi dengan sang sumber, ini udah menjadi kecerdasan yang tanpa batas, melampaui ruang dan waktu, begitu Kak Mulsoria. Oke, saya izin scrolling dulu lagi teman-teman ya. Oke, itu jadi teman-teman. Ya, jadi kembali lagi teman-teman ya. Kita ini banyak hal-hal yang kemudian kita selalu hadir sebagai diri ego, yang kemudian kita belajar kesadaran dan spiritual, mempraktekkan keilmuan kesadaran spiritual, teknik-tekniknya, lalu kemudian kita merasa bahwa kita sudah ada di posisi yang sadar dan berspiritual gitu loh. Berkesadaran dan berspiritual, padahal kenyataannya kita hanya tampil sebagai ego yang berbaju kesadaran dan juga spiritual, bahkan agama gitu loh. Banyak di antara teman-teman mungkin melakukan ritual-ritual agama, lalu kemudian teman-teman itu istilahnya patuh, taat pada aturan hukum, tapi pada kenyataannya hidup ini tidak pernah menjadi suatu kelapangan. Ya, dalam arti kenapa masalah ini selalu hadir, bukan hadir hanya sebagai masalah, tapi sudah menjadi gangguan. Karena ini selalu istilahnya membuat hidup kita semakin tidak nyaman di dalam perjalanannya. Ya. Nah ini kan sebenarnya ya balik lagi, ternyata cara kita menjalani hidup ini agak kurang tepat gitu loh. Walaupun kita sudah beragama, ya, sholat kita lakukan 5 waktu, kita lakukan lagi yang namanya sunah-sunahnya, kita membaca kitab, kita puasa, kita apa, kenapa kemudian justru kayak hidup ini kok semakin berat ya, bahkan ritual-ritual ini semakin tidak nyaman kita lakukan. Nah ini yang perlu untuk kita introspeksi gitu. Jangan kemudian kita membiarkan begitu saja, hanya kemudian dengan menggunakan suatu afirmasi bahwa ketika nanti kita susah, kita bisa menerima kesusahan ini dalam bentuk bukan menerima yang benar ya, tapi menekan diri untuk membiarkan atau pasrah terhadap kondisi susah kita. Kita berharap nanti ketika kita mati kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan gitu loh. Ya. Ya ini pola pikir yang kurang tepat. Ya. Kita itu harus bisa mengenal sesuatu kemudahan di dalam kehidupan ini agar di alam kematian pun juga kita bisa mendapatkan kondisi tersebut gitu. Jika kamu buta di dunia, maka kamu akan buta di akhirat, bahkan kamu akan lebih tersesat. Dan bahasanya kan seperti itu. Spiritual itu kan sesuatu keilmuan atau kondisi yang kaitannya dengan jiwa ya, spirit, jiwa manusia. Cuman spiritual itu keilmuan yang nanti spiritualisme gitu ya, keilmuan yang nantinya akan membimbing manusia itu bagaimana menempatkan jiwa, kesadaran jiwa ini dengan benar, seperti itu. Saya belajar dari lingkungan sekitar dan mulai memahami yang Kak Ari maksud. Alhamdulillah baikun. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya semua ini memang kita perlu lihat dalam perspektif yang tepat dulu gitu. Jangan sampai kita itu melihat ini dalam kacamata manusia yang masih hadir sebagai ego, ada di dalam film kehidupan dan dia menjadi aktor di dalamnya. Akhirnya apa yang dilakukan selalu teknik-teknik untuk meniadakan ketidaknyamanan.
bukan bagaimana dia bisa menyelaraskan diri pada kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Ya, kita boleh jadi memiliki suatu pengetahuan bagaimana kita itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Ya. Tapi kalau uang yang banyak itu kita kejar dalam rangka kita menghindarkan diri dari ketidaknyamanan ketika kita tidak mempunyai uang yang banyak, justru itu akan membuat kita tidak akan bisa keluar dari kondisi kekurangan uang gitu ya. Kenapa? Karena memang secara energi yang ada di dalam diri ketika kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita selalu dilandasi kekhawatiran kalau kita nanti tidak punya uang dan akhirnya hidup menjadi susah gitu. Lalu kita juga perlu bisa melihat bahwa kekhawatiran ini bukan hal yang salah sebenarnya. Kekhawatiran ini adalah sesuatu juga yang memang secara wajar dihadirkan oleh pikiran kita yang memang sudah terinstal oleh lingkungan kita. Bagaimana kita itu sangat bergantung terhadap yang namanya uang gitu kan. Nah, di sini kita perlu kemampuan untuk menyikapi kondisi-kondisi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Misalkan teman-teman itu tiba-tiba muncul, aduh saya mau cari uang, saya pengen dapat uang gitu. Nah, pikiran itu bukan sesuatu yang salah. Ketika dia tiba-tiba muncul, artinya ada suatu koneksi di dalam neuron manusia yang memiliki kecerdasan sendiri, yang kemudian menggambarkan, mengingatkan kembali terhadap kondisi-kondisi kalau nggak punya uang itu seperti apa. Ya. Jadi jangan langsung menyalahkan segala sesuatu itu, ya harus kita sadari dulu ya. Kalau kita sudah mampu untuk menyadari, nah nanti kita baru tahu bagaimana kita mengolahnya ini. Enggak kemudian sibuk menyalahkan, waduh ini pikiran-pikiran pengen punya uang ini kan emosi yang frekuensinya rendah kan gitu kan. Kita kan selalu berpikir gitu karena udah tahu dengar dari hasil diskusi di ruang-ruang pembelajaran gitu, seolah-olah yang frekuensi rendahnya ini pasti akan narik masalah. Terima kasih Kak Utiumi. Oke, selamat menikmati belanjanya. Jadi kembali, waalaikumsalam Teh Heni. Jadi kembali lagi teman-teman, apapun yang hadir di dalam diri teman-teman, baik itu dalam pikiran, perasaan, dan emosi, cara menyikapinya hanya dengan sadar dulu gitu ya. Ya kita belajar sing-sing sadar aja, oke, ada ini lagi muncul gitu ya. Nah, setelah kita udah sadar, kita tidak lagi masuk di dalam cerita kehidupan dan kita bisa memisahkan diri dari pikiran, perasaan, dan emosi kita yang hanya kita amati keberadaannya. Nah, setelah itu kita coba saksikan ketidaknyamanannya tadi. Sehingga nanti kekurangan uang itu bukan menjadi sesuatu yang kita bisa lihat sebagai kegagalan, rasa yang justru kita bisa gunakan untuk proses penyaksian gitu. Jadi ya wajar lah kalau kita masih punya emosi kekurangan uang atau emosi ketakutan ya. Maka kekurangan itu uang itu akan tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita. Waalaikumsalam Kak Ai. Pasti itu akan muncul gitu, dan itu suatu kewajaran gitu. Jangan sibuk menyalahkan orang yang semakin tinggi kesadarannya hadir di dalam dirinya, dia semakin sedikit menyalahkan. Waalaikumsalam Kak Wanita Sehat. Ya. Kalau kita masih sering menyalahkan, ya artinya kita belum benar-benar terbuka kesadarannya. Dalam arti kesadaran kita masih melekat terhadap identitas. Identitas ini memang senang gitu untuk mencari mana yang salah, mana yang benar. Karena identitas ini dalam bentuk pikiran khususnya dia perlu kejelasan. Saya pengen memastikan nih mana yang salah, mana yang benar. Agar ketika salah saya bisa hindari, yang benar saya coba dapatkan terus gitu. Saya kejar terus. Nah, akhirnya kita ya sibuk aja di dunia
cerita tadi gitu loh, dimana kita itu ya perlu terus mendapatkan keberuntungan, menjamin kenyamanan hidup kita dan menolak ketidaknyamanan tadi, itu menolak ketidakberuntungannya ya. Jadi selalu itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam kesadaran, kita perlu bisa melihat segala sesuatu itu ada kebermanfaatannya, dalam arti ini adalah sesuatu yang disajikan Tuhan, kaitannya agar jiwa kita ini mendapatkan sebuah pengalaman yang ketika disaksikan, khususnya di dalam emosinya, ini akan membuka jiwa dari hijab identitas kita, yang membuat jiwa ini dikatakan fitrah dari identitas, dan jiwa ini mampu untuk kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, nanti baru kita akan diarahkan oleh Tuhan gitu. Akan diarahkan oleh Tuhan bagaimana kita menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang tadi Bu Ikun sebut sebagai Lailatul Qadar gitu loh. Jiwa yang tercerahkan. Ya. Nah, Lailatul yang ingin terus mengejar keberhasilan, yang pengen mendapatkan sesuatu untuk menjaga kenyamanan kita. Tapi kalaupun itu terjadi, memang karena disebabkan oleh pendaman emosi yang ada di dalam diri kita, tidak perlu juga kita menyalahkan diri. Tinggal kita terima dengan tepat aja, ya, yang tadi saya sampaikan. Ini ada yang request. Kak Titin Supriyatin ini request atau ini ya? Kepencet ya? Jadi saya nggak angkat dulu ya mungkin ya. Oke, jadi kembali lagi teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman saat ini, itu sudah sempurna adanya. Ya. Tidak perlu teman-teman istilahnya membandingkan lagi dengan yang lainnya gitu loh. Seolah-olah ada orang yang sudah berkesadaran lebih tinggi, dianggap lebih baik lagi. Sekedar teman-teman mulai dari menyelaraskan diri dari rasa tidak puas itu sebenarnya menjadi suatu keutamaan, keberhasilan di dalam proses berkehidupan ini, yang membuat jiwa kita itu nantinya akan semakin terbuka. Jadi bukan kita sibuk mencari apa yang lain, tapi sibuk menyelaraskan diri dengan apa yang ada di saat ini gitu loh. Jadi tidak ada lagi benturan-benturan gitu ya, antara yang namanya keinginan dan keputusan Tuhan itu sudah bisa jadi menyatu gitu loh. Ya itu yang dikatakan nanti jiwa kita bisa mendapatkan yang Lailatul Qadar yang semua orang inginkan sebenarnya. Tapi sebenarnya yang banyak mengejar Lailatul Qadar itu kan karena ya terjebak lagi, masuk di dalam cerita yang menyajikan betapa dahsyatnya Lailatul Qadar ini, bagaimana besarnya pahala yang bisa didapatkan sehingga kemudian ini bisa menjadi jaminan. Jadi pikirannya itu mendapat suatu garansi saat kita dapat Lailatul Qadar. Nah kita itu udah aman lah pokoknya, malam 1000 bulan gitu ya, yang katanya kita bisa mendapatkan pahala beribu-ribu kali lipat gitu. Seolah-olah ya sudahlah, jadi ditimbang-timbang akhirnya kita itu bisa selamat lah gitu loh, bisa masuk surga lah paling enggak gitu kan, selalu begitu gitu. Kan dibilang Lailatul Qadar tuh malam yang 1000 bulan gitu, malam 1000 bulan. Bulan itu kan secara esensi atau hakikatnya dia itu kan sesuatu yang hanya memantulkan cahaya dari sang sumber gitu kan. Ya jadi jual beli akhirnya gitu. Ya. Ya kalau kita memang mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana kualitas jiwa itu udah bisa benar-benar bersih, sehingga kemudian refleksi dari ketuhanan itu powernya sebesar itu gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar bisa menjadi hamba yang dialirkan oleh sinar ketuhanan tadi gitu. Itu sebenarnya Lailatul Qadar itu di situ. Tapi kalau masih jiwa ini masih banyak kotoran-kotoran identitasnya, masih terganggu ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan, langsung ini merubah menjadi nyaman. Ya udah aja, berarti itu nggak mungkin dikatakan Lailatul Qadar.
sibuk hadir nginep di masjid gitu loh. Bukan ini salah, bukan di mana kamu sujud, disitulah masjid bagimu, kan bahasanya seperti itu kan ya. Jadi masjid itu esensinya adalah kondisi kedekatan jiwa manusia dengan Tuhan. Jadi dikatakan kondisi ketika sholat itu di mana kita itu paling dekat adalah di dalam posisi sujud gitu ya. Jadi kalau kita pahami sujud itu sebagai kondisi yang memang sangat dekat dengan Tuhan, ya ketika kita itikaf di masjid, ya apakah kita secara kesadaran itu bisa meletakkan pikiran itu lebih rendah dari rasa kita, dalam arti kita tidak fokus kepada cara berpikir kita, tapi yang fokus adalah rasa yang terhadirkan gitu loh. Ya, kan mesti punya gambarannya seperti itu gitu ya. Jangan sampai akhirnya ketika kita itikaf di masjid itu ya cuman sibuk pindah tidur aja gitu kan. Merasa bahwa masjid itu adalah bangunan yang mempunyai power yang bisa membuka identitas kita yang sudah mengotori jiwa. Karena memang nggak seperti itu aja gitu loh. Bangunan itu bolehlah dikatakan ada energi yang positif, bagus, karena apa? Tiap hari dihadirkan orang yang berdoa. Tapi kembali ke kualitas energi yang berdoa juga jadi berpengaruh. Kalau memang yang datang adalah orang-orang yang sudah ikhlas, yang hanya mengharapkan Tuhan sebagai balasan, ini powernya akan bagus dan bisa membantu juga orang yang hadir di situ mendapatkan kedamaian diri. Tapi ini kayak cuman pinjem aja lah istilahnya gitu ya. Kita itu masuk ke dalam sesuatu yang nyaman, misalnya kayak kita itu kepanasan di luar, masuk ke ruang ber-AC, adem, dingin. Tapi kan cuma di dalam ruang ber-AC aja itu adem dan dinginnya, begitu keluar lagi, kepanasan lagi, ribut lagi. Nah ini yang sebenarnya seringkali tidak kita sadari. Kita asik-asik pinjem energi orang untuk mendapatkan kedamaian, begitu kita sudah energi itu expired atau kita sudah keluar dari keterkoneksian energi yang damai tadi, kebakaran lagi kita. Karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana menghadirkan energi kedamaian itu. Nah, kebanyakan kan begitu. Kita bisa menghasilkan energi itu sendiri. Jadi boleh kita pinjam energi dulu dari orang lain ya. Boleh gitu loh. Tapi kan nggak bisa. Itu kan bukan hak kita. Hak kita harus bisa hasilkan sendiri. Ya boleh kita mendapatkan kedamaian ketika kita itu diberikan energi oleh orang lain gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menghasilkan sendiri, dampaknya apa? Kembali lagi kita nanti akan istilahnya terjebak kepada bergantung pada orang lain gitu. Lailatul Qadar bisa dihadirkan setiap hari, bisa, sangat-sangat bisa. Dan begini, Lailatul Qadar itu bukan seperti mie instan gitu loh, yang bisa dengan waktu sebentar lalu kita bisa dapatkan dengan kita berdiam di dalam masjid gitu loh, nginep di masjid lalu kemudian kita bisa dapatkan Lailatul Qadar tadi. Padahal Lailatul Qadar itu ya itu kan gambaran ketercerahan jiwa gitu loh. Jadi masjid itu adalah tempat kamu sujud. Di mana kamu sujud, di situ masjid bagimu. Itu hadisnya ada seperti itu ya. Jadi ya pertama-tama simbolisasi ada beberapa pemahaman. Dahi ini kan simbol dari berpikir. Lalu ditempelkan ke tanah. Tanah itu asal mula kejadian gitu. Jadi cara berpikir kita itu dikembalikan kepada asalnya gitu loh. Dipahami bahwa yang mampu berpikir itu bukan diri kita. Ya, jadi jangan pengennya kontrol di dalam hidup ini. Ya. Lalu kemudian kalau sujud itu kondisi, kalau kita sering gambarkan perasaan itu adanya di dada gitu ya. Kondisi itu juga kondisi pikiran lebih rendah daripada hati kita dalam rasa. Jadi utamakan rasanya gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Jadi apakah kita mampu untuk menjadi penyaksi? Karena penyaksi ini kan kaitannya kita
fokus kepada rasa ya, emosinya apa dulu gitu loh. Itu yang kemudian kita coba jalani, kita rasakan secara utuh, sehingga kita mampu menyelaraskan diri dengan emosi ini oleh rasa yang tidak nyaman ini, sehingga yang terjadi adalah kedamaian diri. Pikiran tidak sibuk lagi mencari, menganalisa, menghakimi, tapi pikiran sudah tunduk kepada hati gitu, kepada kolbu, kepada rasa nantinya. Kedamaian di dalam hati, kolbu akan berpengaruh kepada pikiran kita. Pikiran akan terbuka, akan tercerahkan, akan mampu mendapatkan suatu petunjuk yang akan menjadi kreativitas gitu loh. Kita tidak hanya melihat solusi dengan cara yang polanya sama, tapi kita bisa melihat ini dengan cara yang lebih kreatif lagi. Kenapa? Karena memang udah kita tidak dikuasai oleh ketakutan, pikiran nggak stres, akhirnya dia bisa lebih berkembang prosesnya. Rumah ibadah yang pertama adalah raga kita sendiri, terus rumah kita terakhir tempat ibadah. Ya, Kak Sekaring Jagat. Nah itu teman-teman, jadi kembali lagi perlu kita belajar itu masuk kepada hakikatnya seperti apa. Bukan kita sibuk dengan teknik-tekniknya. Teknik perlu gitu loh. Saya setuju gitu, teknik itu perlu. Gitu ya. Tapi kembali lagi, Tuhan mengatakan kebaikan itu datangnya dariku. Kalau memang kebaikan itu datangnya dariku, kita itu menghendaki adanya kebaikan yang hadir, maka jangan kita bergantung pada teknik itu, bergantunglah kepada Dia sebagai sang sumber gitu loh. Kalau kita terus bergantung kepada teknik ini, kita akhirnya menuhankan teknik, merasa ya kita itu punya kemampuan ya untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan teknik ini. Akhirnya juga tanpa kita sadari kita melekat kepada identitas sesuatu yang memang digambarkan di dalam pemikiran akan menghadirkan kenyamanan-kenyamanan. Ya. Identitas seperti kita dapat keberuntungan gitu, kita dapat uang, kita dapat jabatan, kita dapat kehidupan yang nyaman gitu. Itu semua nanti akhirnya menjadi sebuah kemelekatan gitu. Kita harus terus nyaman. Jadi kembali lagi, nyaman memang perlu gitu loh. Tapi jangan nyaman ini menjadi yang utama. Ya. Uang memang perlu, tapi jangan jadi uang yang paling utama. Cobalah kita mengutamakan yang memang seharusnya sudah menjadi visi dari jiwa kita, yaitu Tuhan sebagai tempat kita untuk kembali nanti. Ya, kalau kita nggak bisa seperti itu, ya akhirnya di dalam hidup ini kita terus ngejar aja gitu loh. Ngejar lagi, nanti pakai teknik baru, tertutupi lagi gitu loh. Merasa bahwa apa yang kita lakukan di dalam teknik ini akan bisa menjadikan hidup ini selalu nyaman, akhirnya bergantung kepada kenyamanan, tidak bisa melepaskan dari diri dari kenyamanan itu, tidak mampu menerima ketidaknyamanan, ya kacau akhirnya hidup ini gitu. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh kita itu menggunakan teknik-teknik atau kita belajar pengetahuan bagaimana kita itu istilahnya mendapatkan suatu kenyamanan. Boleh aja silahkan, tapi mesti fokus dulu. Kembali itu kemana? Kalau kita bilang kembali, sederhana kita pahami sebagai ke asal gitu. Di mana-mana kita yang namanya kembali itu ke asal gitu ya. Asal kamu di mana? Misalkan asal saya di rumah ini, lalu saya pergi ke mall. Kembali itu kemana? Kembalinya ke rumah lah. Gitu. Kembali ke asal kita gitu. Kalau kembali itu ke rumah orang ya berarti kita nggak kembali gitu. Gitu. Kembali ke asal, ke fitrah kita. Ke fitrah itu ke kesejatian kesadaran murni yang kita bisa menyadari yang hadir itu cuma Tuhan. Yang ada itu cuma Tuhan. Kita itu bagian dari ketuhanan, bukan kita itu Tuhan ya. Tapi kita itu bagian dari ketuhanan yang nantinya kita akan selalu bekerja atas kehendak-kehendak Tuhan. Itu yang namanya sudah kembali di situ.
Ya. Makanya dikatakan itu biasanya gelarnya adalah hamba yang mampu untuk bersyukur, di mana secara keterhubungan jiwanya hamba ini selalu mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan, bukan karena dia ingin mendapatkan suatu tambahan nikmat, tapi dia hanya mengalir berdasarkan dorongan yang dirasakan sangat cocok di dalam dirinya. Ini dikatakan juga punya kualitas rasa cukup. Ya. Ya, asal kita di mana? Asal kita kayak pada sang sumber tadi, itu asal kita. Ya. Kasih Paul ya, terima aja dengan ikhlas, toh semua hanya ilusi. Ya tentunya nggak langsung terima jadi kayak pasrah. Ya, tapi penerimaan itu juga harus kita ketahui caranya. Bahwa yang namanya menerima itu harus menyelaraskan diri. Artinya harus ada terjadi suatu proses mengalami rasa yang tidak nyaman tadi. Itu ya. Kelamaan main disuruh kembali nggak mau. Ya itu dia. Makanya ciri-cirinya jadi kayak ini ya. Kayak kita takut mati gitu. Kalau teman-teman misalkan ditantang nih, ya kalau memang udah siap kembali ya udah mati aja. Mungkin teman-teman banyak yang nggak berani juga gitu. Nggak berani juga karena masih nggak paham gitu loh, jiwanya masih terselubung oleh hijab identitas tadi, sehingga keberadaan diri sebagai identitas fisik, pikiran, perasaan, sama hati ini dominan di dalam diri teman-teman, yang akhirnya ekspresinya juga ingin selalu melindungi ini dalam kondisi pikiran yang benar, yang nyaman gitu, perasaan yang nyaman, tubuh fisik juga yang nyaman gitu. Semua tentang identitas ini dijaga gitu ya, keberlangsungannya. Jadi kalau bilang kita mati aja besok, nggak mau belum siap gitu. Ya karena apa? Karena selalu persiapan itu dimaknai sebagai suatu kondisi identitas tertentu gitu loh. Kalau kita udah terbiasa nih ya, jadi kalau kita bicara tentang mati, kita bicara salah satunya neraka lah yang biasanya paling takutin ya. Kita bicara tentang neraka, lalu kita karena kita itu memahami, ya kan, pasti kita ngejar surga gitu ya. Akhirnya hidup kita sibuk menghindari sesuatu yang buruk dan mengejar sesuatu yang baik. Artinya kita sedang meyakini bahwa sesuatu yang buruk itu hal yang real gitu loh, hal yang nyata gitu loh. Sehingga di situ keyakinan ini justru semakin menghadirkan hal tersebut semakin nyata di dalam kehidupan kita. Semakin kita hindari, berarti kita mengakui bahwa itu adalah kenyataan gitu. Nah, bagaimana kalau kita coba rubah sedikit perspektifnya ya. Jadi kalau kita itu di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa semua yang diciptakan ini itu dari dia atau aku meliputi semua ciptaanku, berarti semua itu perwujudan Tuhan, termasuk salah satunya neraka gitu. Yang perlu kita miliki kemampuan kan bagaimana kita bisa survive di neraka ini ya. Itu sebenarnya lebih baik daripada kita ngejar surga gitu. Coba kita belajar stay di neraka ini, kita belajar menerima neraka ini, tidak kemudian dengan perspektif yang bahwa neraka ini menghancurkan atau apa, tapi ini adalah sesuatu yang bisa menghadirkan surga ketika kita mampu menerimanya. Itu lebih enak sebenarnya. Ya. Ya benar, kalau nggak ngalamin nggak bakalan sadar, betul sekali. Adakah teknik menghilangkan identitas menurut Kang Ari? Jadi bukan menghilangkan tapi melepaskan dari kemelekatan identitas ya. Karena identitas ini ya perlu tetap hadir. Semua tampilan ini adalah identitas. Ya. Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri, itu artinya kita sudah mampu untuk tidak lagi dikuasai oleh identitas. Bagaimana layar sebuah bioskop itu bisa mewadahi, bisa sadar gitu bahwa dirinya itu ada, ya dihadirkanlah gambar-gambar ini yang namanya identitas.
identitas. Ya, jadi kita nggak menghilangkan apapun juga, menghilangkan yang merupakan ciptaan Tuhan, artinya kita mengurangi kualitas ketuhanan yang bisa kita kenal. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kita itu menghilangkan emosi, menghilangkan identitas, nah itu dosa itu kan gini Kak wanita sehat ya. Dosa itu kan bagi saya, boleh aja kita melihat dosa itu sebagai konsekuensi ya dari apa yang kita lakukan, dan itu nilainya adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau saya mau lihat secara hakikatnya, dosa itu sebenarnya keadaan ketertutupan jiwa manusia sehingga dia tidak mampu terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang namanya dosa. Ya. Karena otomatis ketika sudah mampu terkoneksi lagi, dosa itu sebenarnya langsung hilang. Kenapa? Karena ketika manusia itu jiwanya sudah bisa terhubung dengan Tuhan, maka dia akan dialirkan suatu kecukupan-kecukupan yang ini tidak bisa kita katakan kita masih ada dosanya, karena tidak akan ada lagi yang namanya masalah-masalah yang dihadirkan. Karena masalah ini semua mengingatkan ada suatu kondisi keterpisahan, kesadaran jiwa manusia sehingga kemudian dia merasa tidak merasa punya kemampuan sendirilah untuk mengatur kehidupan ini gitu loh. Nah, kalau kita mampu untuk menyadari, oke, saya itu sebenarnya nggak punya kemampuan, saya itu sebenarnya semua ini dihadirkan oleh Tuhan, saya mencoba menyelaraskan diri dalam rangka saya menyatu dengannya. Itu udah menjadi track yang benar, maka tidak akan lagi dihadirkan yang namanya masalah sebagai pengingat. Dengan begitu juga kita akan bisa memahami sebagai gambaran terbebas dari dosa. Taubat artinya kembali. Kembali kepada sumbernya gitu loh, yang selalu bisa selaras dengan apapun juga keputusan Tuhan di dalam kehidupan ya. Bukan kita sibuk mencari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hadirkan sekarang, kita dapatkan sekarang, tapi kita belajar menyelaraskan diri dengan sesuatu yang menurut kita tidak baik, sehingga tidak lagi ada lagi benturan antara apa yang terjadi dengan apa yang kita rasakan. Kita dikatakan mampu untuk berdamai. Nah di situ sebenarnya sudah bisa dikatakan kita itu kembali ya. Sehingga pulang ke salah alamat. Nah itu pulangnya kan ke uang, pulangnya kemana lagi? Ke jabatan, pulangnya kemana lagi? Ke harta gitu kan. Kebanyakan pulangnya begitu, merasa bahwa fitrah saya adalah harta, fitrah saya adalah uang, fitrah saya adalah pasangan gitu loh. Pasangan yang yang baik gitu loh. Nah, itu salah alamat di situ ya. Fitrah kita ya Allah itu sendiri sebenarnya. Jangan hanya mensyukuri kesenangan surga, tapi mensyukuri kesusahan. Nah, betul. Jadi sesederhana ginilah. Surga dan neraka ini masih bentuknya ciptaan Tuhan gitu ya. Apakah kita mau menggantungkan diri kepada salah satunya? Kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya. Kita yang bisa kembali kepada Tuhan dalam arti secara sadar kita mengalami perjalanan kembali kepada Tuhan. Sedangkan yang namanya neraka surga ini hanya utusan Tuhan untuk membantu jiwa bisa kembali kepadanya. Jadi jangan kita tujuannya adalah kepada jembatannya, tapi ke tujuan akhirnya gitu loh, ke sumbernya. Di saat titik terendah atau banyak masalah itu neraka buat kita ya Bang. Iya betul sekali. Jadi ya kembali lagi, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan kehidupan neraka lah.
Kalau teman-teman udah bisa menyelaraskan diri dengan ketidaknyamanan, langsung secara otomatis surga itu hadir tanpa kita cari-cari. Ya silahkan teman-teman coba sedikit dibayangkan aja lah, kalau misalkan kita itu udah bisa nggak ke-trigger lagi. Trigger ini kan awalnya neraka gitu, wah nggak nyaman banget gitu perasaannya. Begitu kita bisa menerima ini, tapi menerimanya bukan pasrah ya, tapi menerimanya dengan mengalami ketidaknyamanan itu sampai akhirnya buat kita, iya ya ternyata ketidaknyamanan ini cuman kaitannya tentang pikiran yang memaknai. Akhirnya saya merasakan ini sebagai suatu ketidaknyamanan. Begitu sudah dirasakan secara utuh ketidaknyamanannya, justru pikiran jadi kayak berubah gitu loh. Dia kayak terbuka. Oh ternyata ini bukan sesuatu yang nyata. Yang nyata adalah yang menghadirkan semua ini. Yang nyata adalah yang semua, ya seperti Ibrahim mencari Tuhan gitu loh. Timbul matahari, wow mungkin panas ya. Wah ini kayak Tuhan ini hadir dia. Kekuatannya panas. Sore-sore menjelang malam hilang. Oh nggak mungkin ini Tuhan. Muncul bulan, oh ini Tuhan. Tenggelam lagi, bukan Tuhan. Bintang. Semua yang dia lihat, akhirnya dia simpulkan ini semua bukan Tuhan. Tuhan adalah yang menghadirkan ini semua, gitu kan? Ya sama, senang, tidak senang, ya, baik, buruk, benar, salah. Itu bukan Tuhan, tapi semua ini menghadirkan Tuhan yang menciptakan ini semua gitu loh. Dengan adanya ciptaan-ciptaan ini kita bisa melihat sesuatu yang mewadahi keberadaan ini. Tahan, tapi dia coba untuk menghadirkan suatu nuansa yang berbeda. Kalau kita lagi gak nyaman, kita biasanya coba untuk menutupinya dengan kenyamanan-kenyamanan yang bisa kita dapatkan, seperti kita jalan-jalan gitu, kita makan-makan atau apa gitu ya, sebagai pelarian lah istilahnya gitu ya. Itu kan menutupi dengan kesenangan, tapi secara kualitas emosi yang negatif ini ya belum hilang. Ya akhirnya apa? Ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, misalkan kita terlalu sibuk, capek, sakit, nah itu dia akan muncul lagi gitu. Jadi tidak bisa kita itu, misalkan kita ada kotoran nih, kita itu cermin, ada kotoran, lalu cuman kita tutupin aja gitu loh kotoran itu gitu, yang ada di cermin, seolah-olah udah hilang, nggak bisa. Cuman ada stiker dalam bentuk baru, bukan bentuknya kotoran, mungkin agak nyaman dilihat, tapi tidak membuat cermin itu jadi benar-benar bersih tanpa tempelan. Kalau tadi kan masih ada tempelan, stiker gitu loh, ada noda gitu, flek di di cermin. Karena nggak enak nih tampilannya jelek, ya kita tutupin aja dengan yang bagus gitu. Antara flek dan stiker ini dua-duanya identitas. Ya kita harus bisa kembali kepada cermin yang utuh tadi, yang bersih tanpa tempelan apapun juga. Nah kurang lebih seperti itu gambaran kembali kepada fitrah ya. Bukan kita sibuk nempel-nempel gitu loh. Nah teknik-teknik ini kadang-kadang dihadirkan sebagai tempelan-tempelan tadi gitu loh. Bagaimana kemudian kita bisa menempel sesuatu yang bagus, itu ketika si cermin juga sudah dalam kondisi yang bersih terlebih dahulu. Jadi menempel ini bukan suatu tindakan untuk menghindari, ya. Tapi ini menjadi suatu pengalaman di mana kita juga nggak akan melekat dengan tempelan ini gitu loh. Walaupun kita punya banyak uang, punya banyak aset, mobilnya numpuk segala macam. Kalau ini ternyata harus dikeluarkan, ya kita keluarkan begitu saja, karena kita tahu diri kita yang sesungguhnya bukanlah identitas ini, bukanlah mobil yang banyak, bukanlah harta yang banyak, bukan rumah yang bagus, tapi kita itu ya sekedar apa yang melandasi keberadaan. Ya. Kalau masih dualisme kayak surga neraka, masih ranah duniawi, ya betul sekali.
Bener Kak Sibola, mantap. Rahman neraka dan surga pun identitas. Yes, betul. Itu tuh identitas semua gitu loh. Ya. Hai juga Kak Metie. Selalu Mekar, mantap. Purwokerto, mantap. Apa kabarnya, Mbak? Ya, ini yang kemarin DM saya kan ya. Kak Feby, bertahan untuk kenyamanan. Ya, itu kebanyakan dilakukan oleh mayoritas manusia ya. Kita tuh pergi ke ini masakan ya, ke psikolog gitu loh. Pasti tujuan utamanya mengejar kenyamanan, menolak ketidaknyamanan. Padahal nanti di dalam prosesnya pasti psikolog itu mengarahkan kita itu untuk, terima kasih Teh ya, ini untuk bisa mengalami ketidaknyamanan itu. Jadi kembali lagi, hati-hati dengan yang namanya identitas. Ketika kita secara keutuhan diri ini tidak mampu untuk melepaskan dari identitas, nanti kita akan selalu mengejar identitas ini. Yang awalnya mungkin kita menghindari ketidaknyamanan, nanti di sisi lain kita akan mengejar sesuatu yang nyaman gitu. Dan merasa bahwa oh ini adalah sesuatu yang nyata yang harus saya dapatkan. Saking tertutupnya kesejatian diri ini, sehingga kita lebih meyakini adanya banyak uang adalah sesuatu yang nyata. Kenyamanan dari yang bersumber dari banyaknya uang adalah sesuatu yang sangat nyata di dalam kehidupan ini. Maka saya harus kejar itu, gitu. Akhirnya proses bagaimana menghadirkan kesejatian diri ini, kesadaran murni ini, jiwa yang tidak lagi terlekati oleh identitas, seringkali diabaikan. Udahlah, pokoknya saya pengen nyaman, Itu aja terus dikejar gitu loh. Padahal secara otomatis ketika kita mampu selaras dengan ketidaknyamanan, tujuan kita hanya mengembalikan jiwa kita kepada kefitrahan, maka kenyamanan itu pasti akan datang, walaupun mungkin bentuknya nggak banyak uang. Cuman yang ini pikiran yang tertutup lah ya. Banyaknya dosa-dosa itu tuh, yaitu dosa itu konsep yang menutupi pikiran kita dengan identitas. Ini dosa-dosa gitu loh, yang harus kita lebur gitu kan. Melebur dosa ini kan sebenarnya dikatakan dengan yang namanya api, ya, dibakar di neraka. Itu sebenarnya proses pensucian. Bagaimana kita bisa meleburkan dosa yang ada di diri kita saat ini adalah ya kita rasakanlah neraka itu seada-adanya gitu loh. Maka ini akan lebur, konsepnya ini akan kayak terbantahkan bahwa saya bukanlah rasa sakit ini gitu loh. Itu muncul keterbukaan kesadaran jiwa, masuk ke kesadaran murni, sehingga oke, saya kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman nggak bisa nolak. Kalau teman-teman itu pengen bisa masuk ke dalam kedamaian surga lah istilahnya, ya teman-teman harus melebur dulu dosa-dosa teman-teman dalam bentuk konsep-konsep yang sudah tertanam di pikiran yang hadir sebagai identitas. Itu baru nanti bisa masuk kepada kemurnian. Karena memang untuk memurnikan sesuatu membutuhkan api. Api itu esensinya ketidaknyamanan. Apakah teman-teman sekarang belajar untuk hidup di dalam api atau tidak? Nah, itu jadi sesuatu yang ada pengaruhnya nanti ya di dalam kembali kepada kefitrahan diri. Betul, hanya ditutupi ya Kak Sibola. Kak Feby bertahan untuk kenyamanan. Yes, menerima diri tanpa ego sangat luar biasa Kak. Lama-lama jiwa jadi tenang, nggak pusing di kepala. Memang butuh proses. Ya betul. Jadi selama ini kita tuh cuman berpikir kita perlu menghadirkan surga dengan identitas-identitas tadi. Dan bentuk apa? Bentuknya seperti tadi ya, uang, jabatan, keluarga, apapun juga yang kemudian bisa dihadirkan kenyamanan-kenyamanannya, itu kayak kita kejar-kejar terus gitu ya. Tapi kita tidak pernah mau belajar untuk melebur dosa ini gitu loh. Sebenarnya ketika dosa ini sudah dilebur dengan ketersediaan kita untuk mengalami ketidaknyamanan seutuhnya, ya sebenarnya nanti juga akan yang namanya harta juga akan hadir dengan sendirinya.
gitu. Dan insya Allah ketika kita sudah melebur tadi dosa-dosa kita, maka harta yang hadir juga bukan sesuatu yang akan menjadi sebuah kemelekatan bagi diri kita. Kita tahu persis ketika kita melekat pada uang, aduh pengen ngeluarin uang segini, padahal kita udah dapat uang banyak gitu ya, ngeluarin uang aja kayak berat gitu loh, masih ada apa nih pressure-nya gitu loh, kayak aduh nih udahlah segini aja lah ya, ujung-ujungnya semua jadi transaksional gitu loh. Ya udahlah segini aja kan saya masih butuh banyak, ya udah saya masih ya gitu loh, seolah-olah ketika kita mengeluarkan kita tidak akan mendapatkannya lagi, seperti itu. Waalaikumsalam Kak Teh ini. Oke. Haji Samsul, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk bagian identitas nggak? Ada yang mewujud di dalam identitas gitu loh. Terutamanya di awal-awal kita belajar agama gitu loh, pasti kita menghadirkan Tuhan sebagai identitas gitu ya. Tapi nanti kalau kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi, tidak lagi di syariat, masuk ke tarekat sampai masuk ke hakikat. Nah di hakikat nih, maka yang namanya identitas ketuhanan ini mulai dilebur gitu loh. Ya, bukan lagi kita menunjuk Tuhan yang kita sembah gitu. Tuhan itu tidak lagi bisa ditunjuk karena kemana saja kamu menghadap di situ wajah Tuhan. Seperti itu. Kalau lebih dalam lagi, apa tuh kalau lebih dalam lagi? Oke. Keinget dosa dulu tapi ngilangin susah, merasa bersalah diri kan, gangguan aktivitas. Ya makanya ini apa namanya Kak Danu ini perlu untuk bisa istilahnya belajar menjadi penyaksi, karena menjadi penyaksi ini menyediakan diri untuk mengalami sesuatu emosi yang tidak nyaman apapun juga kualitasnya, sebagaimana adanya gitu loh. Jadi tidak perlu lagi kita sibuk melebur dosa itu dengan melakukan perbuatan baik. Nggak bisa. Kita melebur dosa dengan melakukan suatu perbuatan baik. Itu seperti yang tadi saya katakan, taruhlah kita itu cermin gitu ya, yang mampu memantulkan sinar gitu kan. Sinar dari sumbernya. Lalu cermin kita itu kotor. Kita tutup dengan stiker. Stiker ini ibaratnya sesuatu yang dikatakan perbuatan baik. Ini nggak menghilangkan kekotorannya gitu loh. Jadi sebelum melakukan perbuatan baik, coba dosanya itu dihilangkan terlebih dahulu. Ya, kotorannya itu dihilangkan terlebih dahulu, sehingga kemudian perbuatan baiknya pun menjadi perbuatan baik yang merupakan refleksi sinar dari cermin yang sudah bersih. Ya. Tenang aja, intuisi akan hadir. Ya, insya Allah kalau tenangnya bukan ditenang-tenangin gitu ya, tapi damai yang sudah menjadi suatu kejernihan di dalam diri. Kalau lebih dalam lagi, surga neraka hanya psikologis, bukan makna geografis. Yes, betul Kak Sanudin. Ya, seperti itu. Makanya cara kita itu mampu melampaui neraka adalah menyediakan diri untuk hadir di dalam neraka secara utuh. Ya udah masuk aja ke dalam neraka seutuh-utuhnya gitu. Biarin aja kita merasakan goncangan di dalam apapun juga. Kebanyakan kita itu ya kan terjebak di dalam identitas, tertutup bahwa kita itu merasa bahwa diri kita adalah identitas ini. Maka kita nggak bersedia untuk hadir di neraka. Tapi kalau kita hadir sebagai kesadaran, lalu dihadirkan suatu perjalanan di dalam neraka, itu justru akan menjadi suatu pembersihan, ya, sesuatu yang menutupi jiwa itu atau kesadaran murni di jiwa ini itu akan jadi lebih bersih lagi akhirnya, karena identitasnya sudah terbakar di situ. Jadi istilahnya ya kalau memang besi, kita itu besi misalkan ya, bersih yang sebenarnya bersih gitu loh, cuman karena banyak tempelan-tempelan maka kita terlihat kotor. Nah, kita dimasukkan ke dalam api supaya tempelan-tempelan ini ngelotok semuanya gitu. Apakah kita mau menolak itu kalau memang itu akan bisa menghadirkan kefitrahan jiwa kita? Kan enggak. Ya udah aja nggak apa-apa lah. Neraka lah. Karena Tuhan
Maha tahu, dia memberikan kita jalan bagaimana kita bisa kembali dengan kefitrahan. Caranya gimana? Masuk neraka, masuklah neraka. Ya, kenapa harus kita jadi takut gitu dengan neraka? Mungkin teman-teman harus bisa lebih takut ketika teman-teman tuh seperti diabaikan oleh Tuhan gitu. Ya, itu sebenarnya nanti nerakanya justru lebih nyata lagi sebenarnya gitu ya. Kita jangan pernah menuhankan uang, kita harus selalu mengucap syukur. Ya, betul sekali. Mengucap juga bukan sesuatu yang sifatnya afirmasi tentunya. Karena mengucap yang dalam bentuk afirmasi itu kayak kita cuma dapat sebuah teori tentang bersyukur, kemudian caranya mengucap alhamdulillah, lalu kita banyak-banyak alhamdulillah, tapi secara rasa kok kita kayak nggak bisa ngelihat bahwa hidup ini ada sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan terpujinya Tuhan, yang sifatnya mengurus, memelihara, mendidik manusia menuju kesempurnaan gitu. Ya kalau memang masih ngeganjel itu, kok teman saya gitu ya kelakuannya ya. Oh ini pasangan saya kok begitu ya. Oh mertua saya kok begitu. Masih banyak yang itu gitu ya. Ya sama aja gitu loh. Sebenarnya kita cuma menempelkan gitu ya. Tadi kotoran di jiwa kita yang bentuknya cermin dengan stiker yang mungkin ada lafaz alhamdulillah gitu loh. Jadi seolah-olah kita di situ sudah bersyukur, padahal belum. Itu cuma tulisan yang ditempelkan di dalam di atas kotoran aja. Alhamdulillah, padahal kita nggak benar-benar bersih di situ. Ya. Bisa kembali ke sang sumber juga surga, pasti. Ya, justru kan Tuhan menyatakan aku meliputi semua ciptaanku. Ketika kita kembali kepadanya dalam kedamaian, damai itu aja sudah surga sebenarnya. Nah, jadi pasti kita itu ketika kita kembali kepadanya, apapun juga ciptaan Tuhan, utamanya mungkin bisa menghadirkan kenyamanan, pasti diberikan. Ya karena dialah yang memiliki semua itu. Dan jiwa-jiwa yang sudah mau kembali kepadanya, dia tidak perlu mengingatkan lagi dengan yang namanya neraka. Neraka ini cuma pengingat aja kok sebenarnya. Ya, buat kita semua. Mengingatkan untuk, ayo dong. Kamu tuh kan jiwa yang punya misi dan visi untuk kembali kepadaku, membuka kesadaranmu sehingga kamu bisa menyadari bahwa kamu tidak terpisah dariku. Kan seperti itu sebenarnya ya, tapi ya kebanyakan kita nggak berpikir seperti itu pemahamannya. Siang juga Kak Alina, jadi ilmu ini setingkat lebih tinggi dari pemahaman agama. Ya, benar. Sebenarnya agama juga ada sih pembahasan ini di level hakikat ya. Cuman ya kembali lagi jarang yang membahas ini. Entah kenapa saya ya, ini pendapat pribadi saya ya. Jadi waktu zamannya wali, di mana pertumbuhan agama Islam itu pesat gitu loh, bertumbuhnya. Nah itu kan sebenarnya ada salah satu wali, yaitu namanya Syekh Siti Jenar gitu ya, yang kemudian agak berbeda pendekatannya. Dia masuk ke dalam hakikat, tapi wali-wali yang lain kan akhirnya tidak setuju, dianggap karena masyarakat belum siap dengan ilmu hakikat ini. Lalu ya diminta untuk menghentikan. Dengan cara apa? Ya meniadakan sesi terjenar ini. Jadi ada dialognya, meminta sesi terjenar untuk ikhlas agar dirinya tidak ditiadakan, agar tidak menimbulkan kekacauan saat nanti ada orang-orang yang belajar pada dia tentang ilmu hakikat ini, sehingga kemudian ini akan mengganggu proses manusia itu belajar agama gitu kan. Nah, akhirnya diarahkan masuk ke syariat semua nih. Ayo masuk syariat. Oh, masuk syariat. Akhirnya apa? Masyarakat terlena di situ. Gitu loh. Betul, syariatnya mah bagus gitu loh. Tapi syariat ini jadi kayak tadi gitu loh. Stiker. Di sininya ini masih banyak kotoran gitu loh. Lalu lakukan kebaikan. Tapi kayak stiker bagus aja, yang namanya stiker sholat tempel, stiker apa lagi, stiker ngaji tempel, stiker apa lagi, puasa tempel, tempel semua untuk nutupin.
Tambah bersih nggak? Enggak, kotoran iya, tempelan juga iya. Karena tempelannya bagus, merasa sudah bersih. Padahal ini cermin yang banyak ditempel-tempel oleh syariat. Kan akhirnya nggak menjadikan kualitas jiwa manusia ini lebih baik lagi, kembali kepada fitrah, enggak. Dan itu menjadi sesuatu yang mendapatkan legitimasi lah, istilahnya kayak dibenarkan gitu loh. Ya pokoknya kamu udahlah sholat aja, kamu udahlah ini aja gitu loh. Ketika kamu sholat 5 waktu, bacaannya benar, gerakannya benar, ya udah benar gitu. Pada kenyataannya ya nggak masuk ke tarekat dan hakikatnya. Ya akhirnya ya udah sibuk aja di syariat. Bukan syariat ini salah, syariat ini jalan yang perlu kita pahami gitu loh secara mendalam agar kemudian kita mampu mempraktekannya, membersihkan cermin ini, jiwa cermin ini gitu, yang kemudian mampu untuk benar-benar fitrah kembali kepada Tuhan gitu loh. Kita menyadari mengenal Tuhan. Banyak yang haji itu adalah Arafah. Gak benar-benar mengenal Tuhan sih. Kita kenal diri kita aja enggak. Gitu. Kita masih hadir sebagai identitas yang sholat, identitas yang ngaji, identitas yang kemudian apa namanya, ya apapun juga lah kegiatan-kegiatan, mungkin di agama yang lain juga ada ritual-ritual ibadah. Jadi masih diri identitas yang melakukan ibadah gitu loh. Diri identitas ini bukan mampu menjadi hamba. Hamba itu yang akhirnya dia sadar bahwa dirinya itu tidak ada. Jadi dia secara kualitas akan selalu menjadi pelayan gitu loh. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dirinya merasa ada, dia tuh pasti punya pendapat sendiri. Saya punya suatu pemikiran yang perlu saya hadirkan selain dari kehendak Tuhan. Seperti itu kalau bukan hamba. Yang baru saya melebur dosa sama. Terima kasih juga Kak Mulyadi. Oke, untuk menyaksikan diri apakah dilakukan malam, pagi, setiap hari, setiap saat. Yang namanya penyaksi itu adalah kondisi kesadaran jiwa manusia yang perlu hadir agar kondisi keterhubungan itu selalu terjadi. Sholat daimnya itu selalu hadir di situ ketika kita menjadi penyaksi. Sering terhempas ke dalam neraka. Ya nggak apa-apa, yang penting ketika kita masuk ke dalam neraka, kita hadir sebagai kesadaran. Jadi nanti yang terbakar adalah identitas kita, ya bukan diri sejati kita. Kebanyakan orang masuk neraka karena dia hadir sebagai identitas, maka dia yang merasa terbakar akhirnya. Jadi dia itu nggak mau terbakar di situ, karena ya gimana nggak terbakar kalau kita hadirnya sebagai identitas, masih sebagai stiker-stiker tadi. Begitu hadir api dalam bentuk masalah, kesulitan, penderitaan, pasti kita merasa kita yang terbakar gitu. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi pengamat, kita sudah bisa memisahkan dengan identitas, kesadaran itu sudah tidak melekat lagi pada identitas. Maka ketika kita dihadirkan api, neraka, bukan kita yang terbakar, tapi identitas kita yang terbakar di situ. Ya akhirnya kita tetap, justru kita kembali kepada kefitrahan kita, yang kotor-kotor itu yang nanti akan terhilangkan. Kembali ke diri sejati yang fitrah, ya betul. Benar, oke, mantap. Kak Bihandoko, harus membuktikan kenyataannya dengan dalam rasamu yang asli, tidak hanya omong-omong. Yes, betul. Betul sekali. Kebanyakan orang itu ya sibuk dengan teorinya, tapi ketika mempraktekannya justru gimana ya? Kita disuruh kembali kepada identitas. Tapi ketika kita mempraktekkan ini, kita terus memperkuat diri identitas itu hadir. Dalam bentuk apa? Saya harus bisa nih menjalankan teknik ini. Maka nanti saya tanya dulu ke orang, ini cara nafas yang benar gimana ya? Tanda-tandanya itu ya saya sudah mendapatkan seperti apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semakin mengukuhkan keberadaan identitas ini lebih kuat lagi di dalam diri kita. Ya. Jadi hati-hati ketika kita hadir sebagai kesadaran, itu adalah posisi jiwa yang tidak lagi ingin menentukan gitu loh. Yang ngalir aja. Ada sebuah teknik kita lakukan, iya lakukanlah teknik itu.
Tapi nanti ada keikhlasannya kan ketika kita menjalankan. Nah ini yang sebenarnya kita perlukan ya teman-teman. Makanya proses kesadaran siklusnya begitu. Ya betul. Jadi ya nggak apa-apa lah. Neraka hadir, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sedang dibersihkan gitu loh. Kenapa kita jadi anti sama neraka gitu loh. Nah kan 10 hari terakhir ini dikatakan nih proses untuk membebaskan diri dari neraka. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari neraka? Ya hadirlah sebagai kesadaran yang murni. Ya. Kenapa 10 hari keduanya jadi makfirah, pengampunan? Yang diampuni kan dosa-dosanya. Jadi sudah dibersihkan dulu dosanya gitu loh. Bukan kita kabur dari neraka mendapatkan kenyamanan-kenyamanan sehingga kemudian kita bisa dikatakan bebas dari neraka. Enggak gitu. Tetap itu kita masih di dalam neraka dalam kondisi yang tadi saya sampaikan barusan gitu ya. Karena kita kabur dari ketidaknyamanan terus mencari kenyamanan-kenyamanan. Tinggal tunggu aja waktunya, nanti api ini akan menyala dengan sendirinya kayak di surat Al-Humazah gitu ya. Dan akhirnya nggak habis-habis gitu loh. Nah ini kan sebenarnya kalau kita paham ini, ya udahlah berkenan aja lah ada di neraka gitu loh, ngapain sih gitu loh. Tapi kita harus bisa memposisikan diri sebagai kesadaran gitu loh, bukan sebagai identitas. Caranya gimana? Belajar sadar, kemudian kita tidak lagi mengidentitaskan diri sebagai pikiran, perasaan, emosi dengan cara kita mau merasakan secara utuhnya ketidaknyamanan itu. Nanti akan akhirnya kita tetap hadir sebagai kesadaran yang membiarkan diri kita untuk dibakar oleh api neraka gitu. Pasti jiwa-jiwa yang sudah kualitasnya seperti ini adalah jiwa-jiwa yang sudah terbebas dari api neraka. Walaupun ada api neraka, karena memang api neraka ada sesuatu yang perlu kita alami, kita tidak kemudian merasakan resah. Seolah-olah yang perlu kita dapatkan hanyalah surga-surga gitu loh. Gak akan kita bisa mendapatkan surga yang hakiki ketika kita masih takut dengan neraka. Gak mungkin. Gitu ya. Justru yang sebenarnya wali adalah ya itu dia gitu loh. Jadi ya kembali lagi memang ini kesalahpahaman ya. Bukan kita akhirnya coba menggali lebih dalam. Kalau sesi digital ini kalau nggak salah kan pahamnya ana al-haq gitu ya. Saya adalah Tuhan gitu. Tapi mungkin kalau saya lebih cenderung kepada wahdatul wujud gitu. Jadi kalau pemahaman saya, bukan saya adalah Tuhan, tapi saya adalah bagian dari ketuhanan itu. Ibaratnya kalau Ari ini adalah Tuhan gitu ya. Ini cuma analogi aja, bukan klaim ya. Supaya lebih mudah untuk memahaminya. Ari ini adalah Tuhan, maka tangan ini nanti pada awalnya mungkin berpikir bahwa saya adalah tangan. Tangan yang punya kemampuan, saya bisa memegang, saya bisa hidup, bergerak segala macam gitu. Saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri gitu kan. Nah ini gambaran ketika jiwa ini tertutupi atau tertempel oleh stiker identitas gitu. Dia nggak sadar bahwa dia bergerak-gerak ini sebenarnya ya ini kan Tuhan. Ya, ini kan Tuhan gitu loh. Yang membuat dia bisa bergerak-gerak gitu. Apakah tangan itu pernah terpisah dari Tuhan? Nggak pernah. Gitu. Nggak pernah. Nah, anggaplah tangan ini adalah jiwa yang diturunkan di dalam kehidupan ini, yang diarahkan untuk belajar sampai dia sadar bahwa kamu itu bagian dari aku gitu kan. Kualitasmu adalah kualitasku gitu kan. Kecerdasanmu adalah kecerdasanku. Nah seperti itu gitu sebenarnya. Nah ini di dalam bulan puasa ini kan pembakaran gitu. Puasa itu kan salah satu artinya pembakaran ya. Apa yang kita bakar? Identitas kita yang kita bakar di situ gitu. Ya. Tapi kita nggak akan kuat dibakar melalui proses pembakaran ketika kita masih melekat sebagai identitas. Makanya harus kita lepas dulu identitas ini. Dengan cara apa? Ya kita mulai menyadari dulu bahwa kita bukanlah pikiran, perasaan, atau emosi kita yang seringkali kita melekatkan diri kepada
keadaan itu sehingga kita tidak mau mendapatkan ketidaknyamanan. Padahal ketidaknyamanan itu cuma sesuatu identitas yang dihadirkan untuk menghadirkan sesuatu yang fitrah, yaitu layar. Bagaimana dinding ini bisa merasa bahwa dirinya ada ketika tidak ada film yang nempel di dinding itu? Sulit, jadi harus selalu diberi identitas agar kemudian dia bisa menyadari keberadaannya. Ya. Tangan ini sebagai diri sejati, dia perlu memiliki suatu pengalaman sakit gitu loh. Sakit ini identitas sebenarnya gitu ya. Sakit ini identitas. Tanpa adanya rasa sakit dia nggak merasa ada gitu loh. Dikasih lagi identitas dalam bentuk apa? Kemampuan bergerak-gerak. Ini juga identitas gitu. Kalau nggak ada pergerakan ini, nggak dikatakan dia itu hidup, hayat, sifat Tuhan ya. Karena ada sifat Tuhan yang hayat, maka perlu ada yang hidup gitu. Nah ini akhirnya nanti kalau kita sudah paham secara utuh di sini, nanti kita ya udahlah gitu, identitas itu bukan kita. Jadi nanti identitas yang luka, di identitas yang kebakar, yang apa, yang istilahnya masuk di dalam neraka ini, dia akan berkenan gitu loh, mengizinkan dirinya dihadirkan neraka-neraka ini karena memang api dari neraka ini akan bisa membersihkan jiwa saya. Jadi kenapa saya harus kabur dari neraka gitu loh. Loh saya itu ingin disembuhkan, kenapa saya jadi kabur gitu dari neraka? Ya terima aja. Nah kalau kita bahas dari level dimensi energi, ketika kita berkenan untuk tidak kabur, berarti secara kualitas kita damai. Kualitas emosi yang damai ini secara energi di dalamnya itu cocok dengan yang namanya keberlimpahan, maka kita akan dapat yang namanya surga nantinya. Pemuka agama masih belum siap mengajarkan ilmu hakikat, takut dibilang kafir. Iya betul. Padahal ilmu hakikat ini juga tidak berarti kita itu melepas yang namanya syariat. Syariat itu nggak mungkin dilepas. Karena syariat ini kaitannya tentang hukum alam, hukum semesta. Salah satunya sebab akibat. Misalkan gini lah, kita bicara, kalau saya perspektif background agama saya itu identitasnya Islam, saya membaca Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Muncul nggak sih pemahaman bahwa kita itu sebenarnya nggak punya kemampuan ketika kita bicara Bismillah? Atau yang paling utama ketika kita sholat, kita melakukan takbiratul ihram. Apakah benar-benar kita sudah melepaskan keterikatan di situ ketika kita memulainya? Jadi ketika kita melakukan mengucapkan Bismillah itu dalam kondisi kesadaran yang memang utuh. Iya, saya tuh nggak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Ini semua tentang kamu yang hadir gitu. Apakah mampu gitu muncul sampai ke situnya? Sehingga kemudian ketika kita sudah mendapatkan sebuah pengingat dari doa tadi, ya doa itu kan bisa ada fungsi zikirnya yang mengingatkan diri kita kepada kesejatian diri kita itu siapa kita. Kita jadi sadar diri di sini gitu ya. Apakah mampu untuk menghadirkan itu? Nah itu jadi bagus syariatnya kalau begitu. Cuman kan syariat kita cuman yang sibuk ngucap-ngucap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita berdoa kepada Tuhan yang entah di mana adanya gitu, yang jauh dari kita, terpisah. Akhirnya apa? Yang muncul cuman suatu prasangka aja gitu. Saya sudah mengucapkan mantra suci dan saya akan bisa tersucikan. Nggak bisa. Yang disucikan itu adalah jiwa-jiwa yang tidak lagi mendustakan ayat-ayat Tuhan. Perasaan ini adalah ayat-ayat Tuhan. Apakah kita mendustakan? Mau ngalamin nggak perasaan yang nggak nyaman gitu kan? Ya pertanyaan kan seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita selalu menghindar dari neraka-neraka ini gitu loh. Loh ini aku sedang mau menemuimu di sini. Itu adalah ayat-ayatku gitu loh. Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, menjualnya dengan harga yang murah, maka Tuhan tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan berkata-kata kepada mereka. Nah ini kan udah jelas sebenarnya disampaikan di kitab. Tapi kenapa kita tidak mau mempedulikan ini? Nah, inilah ilmu hakikat ya. Yang mana sebenarnya kalau kita bisa mempraktekkan ini, ya pasti kita akan bersih dari dosa. Kita disucikan, bukan kita mensucikan. Boleh jadi teman-teman sibuk mensucikan diri teman-teman, tapi kondisi tersucikan ada di kekuasaan Tuhan.
Ketika dia mensucikan, maka kita akan menjadi suci. Bagaimana kita bisa disucikan? Dengan cara kita mau tidak mendustakan ayat-ayatnya, tidak menutupi. Apapun juga yang terhadirkan, kita bisa terima dengan kesadaran, membiarkan identitas ini terbakar dalam kondisi penderitaan. Justru disitulah jiwa akan semakin fitrah dan bisa kembali kepadanya. Ini bisa masuk ke dalam Lebaran nanti gitu, ya, Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, ya, kesucian, kemenangan. Bagaimana kita bisa dikatakan menang? Peperangannya aja tidak mau kita jalani. Diwajibkan bagimu berperang, apa yang kamu sukai belum tentu itu baik bagimu, ya, apa yang kamu tidak sukai belum tentu itu buruk bagi dirimu. Ya, aku lebih tahu. Nggak pernah mau perang, lalu ujung-ujungnya mengklaim saya menang. Dari mana menangnya? Ya, seperti itu. Udah banyak tempelan dikasih masalah. Iya betul. Jadi ya nggak apa-apa juga sih gitu loh. Kalau udah banyak tempelan karena memang di awal kita dihadirkan kemampuan kesadaran melalui tempelan-tempelan itu, dikasih identitas dulu, ya terima aja. Maka pembakaran juga tidak harus dilihat dengan suatu pemaknaan bahwa saya ini sedang disiksa, nggak begitu gitu. Lalu juga orang gila, apa kabar? Udah lama muncul nih. Terima kasih penjelasannya, hadir dengan kesadaran identitas yang terbakar, jadi paham dan dekat. Yaitu kita sebagai kesadaran nggak pernah dibakar gitu loh. Yang terbakar itu identitas kita, yang nggak nyaman itu identitas kita. Jadi ya kita mewadahi aja istilahnya. Misalkan nih kita itu mangkok, ya mangkok yang tahan api lah gitu loh, dia nggak akan terbakar, nggak akan rusak gitu. Lalu ada ini kertas-kertas identitas yang ditampung dan dibakar tuh, ya nggak apa-apa, dia tunggu aja nanti juga ketika identitas ini sudah terbakar ya kita juga tetap utuh kok gitu. Justru semakin bersih kita dari identitas itu, nggak ada tempelan-tempelan lagi yang membuat kita itu lupa hadir sebagai mangkok karena terganggu oleh apa namanya sampah-sampah identitas ini gitu loh. Oke, hentikan identitas, hentikan sementara pengetahuan, pemikiran, pertanyaan saat melatihnya. Yes, betul sekali. Jadi kembali kita harus pahami bentuk identitas itu bukan hanya label-label gitu ya, seperti mungkin uang, jabatan gitu, bukan, tapi pikiran juga identitas. Karena hadirnya uang dan apa namanya jabatan atau apapun juga yang kita anggap nyata ini, nyatanya itu kan di dalam pikiran kita, bagaimana kita memaknai si identitas yang di luar. Identitas di luar ini akan menciptakan identitas di dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Berarti untuk yang dulu biarin aja ya. Betul, biarin aja dulu. Fokus hari ini aja. Apa yang terhadirkan? Oh, oke, sekarang gimana? Ada rasa siksaan gitu. Itu identitas gitu. Rasa itu identitas. Tadi kan saya udah bilang pikiran, perasaan, emosi itu identitas. Ya udah, biarin aja kebakar gitu. Izinkan aja untuk mengalami. Ya mungkin si mangkok yang mewadahi itu dapatlah identitas dalam bentuk panas-panas. Tapi kita nggak akan terlukai kok di situ sebenarnya. Kita tetap utuh gitu loh sebagai kesadaran murni tadi. Masuk neraka tapi tidak merasakan panas. Iya, bisa seperti itu akhirnya gitu ya. Situs Tokyo Jitu, mantap. Neraka karena yang terjadi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Ya, Kak Nesi-chan begitu. Tapi begini ya. Gini loh. Ini saya juga pernah dengar ini dan kemudian saya coba mendalami, Kak Nesi-chan. Kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Saya sebagai jiwa yang mungkin tidak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya keinginan. Once jiwa saya tidak lagi banyak yang namanya tempelan identitas, maka keinginan itu bisa jadi tidak sesuai kemudian dengan kenyataan yang terhadirkan. Tapi keinginan saya ini tidak menjadi sesuatu yang akhirnya mengikat diri saya gitu loh, sebagai kesadaran. Jadi walaupun kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, bagi saya sih nggak masalah gitu. Bagi saya tetap surga gitu. Jadi di sini yang agak-agak tricky-nya ya. Jadi kadang-kadang saya tuh mendengarkan pendapat orang. Ini kan saya pernah dengar juga di luar dari apa yang disampaikan oleh Kak Nesi-chan ya.
Saya pernah dengar juga, saya skeptis dulu gitu, saya nggak mau langsung terima. Tunggu dulu nih, bener nggak ya? Coba saya dalami dulu, kontemplasi dulu. Kasih diri saya sebagai identitas itu, apakah saya jadi neraka di situ? Ternyata enggak juga. Ya keinginan karena manusia itu hidup di dalam dunia materi ini, ya pasti ada yang namanya keinginan, tapi keinginan tidak menjadi lagi suatu kemelekatan gitu loh. Saya ingin sukses. Ini dihadirkan oleh dorongan ketuhanan yang mendorong manusia itu melakukan kebermanfaatan dirinya. Ya maka ya nggak masalah juga. Tapi jiwa-jiwa yang sudah hadir sebagai hamba, ketika keinginannya tidak terwujud, tidak sesuai, jadi udah bisa melihat ini sebagai suatu kebenaran gitu loh. Wah, memang harus terjadi seperti ini nih. Wah, ini ada sesuatu yang memang bermanfaat. Kegagalan saya bisa bermanfaat buat keluarga saya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Makhluk adalah kenyataan. Nyatanya tempat memandang adanya wujud Tuhan. Yes, betul. Aku tiupkan ruhku. Jadi semuanya adalah ya. Jadi semuanya itu memiliki kesadaran ya. Jadi hidup itu jadi ruh itu kan sesuatu yang menghadirkan kehidupan. Kehidupan itu dilandasi oleh adanya kesadaran gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan suatu kesadaran yang nantinya dia punya dorongan-dorongan. Ya, kesadaran itu kan punya daya ya. Tidak akan dibilang kesadaran kalau nggak ada dayanya. Cuman kesadaran yang murni ini adalah dorongan-dorongan dari kehendak Tuhan. Ya, nanti dia akan memperjalankan jiwa. Tapi di satu sisi juga Tuhan juga menghadirkan sifat-sifat dari sifat-sifat Tuhan gitu yang dialirkan di dalam ruh ini, di mana ruh ini kan bagian dari ketuhanan yang memiliki sifat dan asma ya. Nah, sifat dan asma ini yang nanti akan muncul secara bolak-balik. Bolak-balik itu kan ada sifat yang tegas, ada sifat yang lembut gitu ya. Yang tegas itu biasanya dimaknai sesuatu yang buruk gitu karena Tuhan yang memaksakan gitu loh. Jabar gitu kan, memaksakan. Itu juga akan muncul, nanti akan menghadirkan, mengkreat apa masalah gitu kan. Tapi masalah itu bukan sesuatu kesalahan dari program perjalanan jiwa manusia. Justru dari kesalahan itu kita nanti belajar. Ya. Semakin jiwa kita makin terbuka di situ kesadarannya. Oke, Kak Rian Ato, terima kasih. Masih belajar ikhlas, Kang. Iya betul. Jadi belajar ikhlas gini ya, teman-teman ya. Ikhlas itu kualitas jiwa manusia yang sudah fitrah. Jadi nggak bisa kita cuma belajar ikhlas tapi tidak membersihkan diri, membersihkan jiwa kita, nggak bisa. Cuman pura-pura ikhlas aja gitu loh. Karena udahlah nggak mau ribut lah, udah ikhlasin aja. Udah lepas aja lah. Padahal ujung-ujungnya akan ke diri kita. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar ikhlas, belajarlah mulai dari melepaskan diri kita dari identitas, lalu kita mampu untuk berdamai, istilahnya jiwa kita terbersihkan dari identitas di situ dalam proses penyaksian di awalnya. Nah di situ baru kita nanti bisa ikhlas lama-lama. Ikhlasnya kayak nggak ada lagi dorongan di dalam jiwa manusia untuk mempermasalahkan gitu loh. Bukan karena kita itu mendapatkan keuntungan ketika kita tidak mempermasalahkan, tapi kita justru enggak, pokoknya cocok aja untuk tidak mempermasalahkan gitu loh. Udah itu aja. Terima proses pensucian jiwa ini ya Allah. Alhamdulillah. Apakah penyebab ODGJ dikarenakan menahan identitas dirinya, Kang? Ya banyak hal sih ya. Karena kan kembali lagi ada faktor-faktor dari genetik juga ada gitu kan ya. Kalau nanti bentuknya dari genetik kan berarti secara dia berproses otaknya juga itu kan terjadi kegangguan kan. Ya ini akhirnya juga nggak bisa kita katakan sebagai menahan identitas dirinya gitu loh. Tapi kalau misalkan kekosretan ini mulai dari kita itu di awal sehat tapi kemudian terjebak ke dalam identitas terus bertahan di dalam identitasnya, ya bisa juga kosret di situ gitu. Akhirnya timbul ilusi gitu kan di dalam pikiran. Kak Rini, waalaikumsalam. Oke.
Bila sudah mengembalikan semuanya akan menjadi keinginan tersebut. Ya, betul sekali. Intinya ikhlas dan bersyukur apapun yang terjadi dan berbuat baik di saat neraka dunia dihadirkan. Ya. Jadi Kak Rian Ato, saya sedikit sharing aja ya. Kalau saya mau melakukan kebaikan, saya utamakan coba berdamai dulu dengan diri ya. Bukan ketika kita lagi nggak berdamai lalu kita susul dengan yang namanya kebaikan. Karena itu tidak menjadi sesuatu kebaikan bagi diri kita ketika kita pada akhirnya bukan membersihkan dulu emosinya ini, tapi kita menutupinya dengan yang namanya kebaikan. Gitu, kayak kita menutupi luka, kita menutupi rasa sakit, kita menutupi kotoran dengan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi boleh kita melakukan kebaikan ketika kita belum berdamai, bisa kita berdamai terlebih dahulu dengan emosi, atau ketika kita melakukan perbuatan baik ketika tidak damai, apa yang dirasakan kita mampu rasakan, emosi-emosi seperti kita merasa sudah berjasa, kita sudah menolong orang lain, itu perlu untuk disaksikan agar kemudian emosi itu yang sudah disaksikan menjadi jalan untuk mensucikan jiwa kita. Itu. Waalaikumsalam Kak Manda. Oke, apakah ruh dan nyawa itu beda-beda? Ya. Nyawa itu yang sering disebut jiwa, atau juga nanti ada yang namanya astral ya. Ya, kalau bentuk ininya wadahnya itu astral ya. Yang kemudian nanti bisa ditemui atau gimana tuh karena ada astral ya. Sedangkan ruh itu adalah bagian dari kesadaran ketuhanan ya. Jadi Tuhan itu yang meliputi semua, secara tampilannya dia itu ada yang namanya kesadaran. Kesadaran itu nanti turunannya bisa dikatakan sebagai salah satunya istilahnya sir ke ruh ke kolb ke nafs ke sudur gitu. Itu turunan-turunannya. Jadi semua ini sebenarnya suatu kesatuan ya. Diberikan lapisan-lapisan ini supaya menjadi jalan jiwa ini mampu untuk memahami bahwa dirinya itu bagian dari Tuhan yang utuh ini. Jadi tidak ada yang dihilangkan, sudurnya nggak dihilangkan, kolbnya juga hadir sebagaimana adanya dan fungsinya, kemudian juga hadir ruhnya, ada sirnya. Nah ini akan menjadi suatu kombinasi seperti halnya lah, misalkan kita anggap ini ya tubuh ini adalah Tuhan gitu ya. Ini sel-sel ini kan saling terkoneksi gitu loh, menghasilkan suatu proses gitu loh, berproses dia gitu kan. Tapi dengan prosesnya ini ya karena ada proses ini berarti kan ini ada gitu loh. Jadi bukan karena ada prosesnya, sorry. Jadi karena ada ini, maka ini untuk sebagai ekspresi dari keberadaan ini, maka prosesnya ada. Bersyukur, ikhlas, penerimaan, rasa cukup itu kondisi batin. Betul, kondisi batin manusia yang sudah bersih. Keikhlasan itu jika kita menerima apa yang terjadi, alhamdulillah menjadi baik buat diri kita. Yes, betul sekali. Ruh nyawa, sukma jiwa, ya. Sukma ada yang merogo sukma kan, itu kayak astral traveling gitu kan, bisa seperti itu. Betul, gitu. Jadi itu teman-teman ya, mungkin ya sekilas ya pembahasan ya di hari ini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan ya. Mudah-mudahan sekarang teman-teman nggak lagi sibuk menghindari neraka ya. Coba terima aja neraka itu gitu. Yang penting kita tahu bagaimana hadir di dalam neraka gitu loh. Semakin kita menerima neraka, semakin surga itu akan terhadirkan lebih utuh lagi di dalam kehidupan kita. Jadi salah pemahamannya kita itu selalu, aduh ya Allah neraka ini untuk membersihkan jiwa kok gitu loh. Kenapa kita jadi sibuk kabur dari neraka? Terima aja. Ini cuman ilusi yang nantinya kalau kita teruskan hadir sebagai identitas, justru kita menghadirkan energi emosi yang akan menghadirkan neraka baru. Semakin berkobar ini apinya gitu ya. Alhamdulillah wasyukurillah. Terima kasih juga Teh Aya. Bagaimana host cara jiwa tidak melekat dengan nafs? Cara jiwa itu nafs ya, tidak melekat pada sudur ya, sebenarnya. Jadi
caranya ya kita mampu untuk menjadi pengamat terlebih dahulu terhadap apa-apa yang muncul di dalam kesadaran jiwa kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi seperti itu ya. Sehat selalu. Oke, terima kasih juga. Kan neraka tidak gosong, enggak akan gosong. Yang gosong kan ininya, identitasnya. Kalau kita udah lepas identitasnya, justru itu akan menjadi suatu kesucian yang lebih baik lagi yang kita dapatkan ya. Oke teman-teman, oke terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir sini, yang sudah support live ini. Bagi teman-teman yang menyukai sajian sharing pengetahuan keilmuan seperti ini, silakan nanti di hari-hari berikutnya hadir lagi. Yang saya biasanya hadir sekitar jam 10, mungkin biar agak tenang, santai sedikit. Mungkin pagi masih terlalu sibuk, jam 10 udah mulai tenang, sehingga mudah-mudahan bisa ada waktu untuk belajar. Jika udah ada dorongan, niat untuk memperbaiki diri, dan kemudian ada kesukaan untuk mendengarkan pemahaman seperti ini, mungkin ini jalan buat teman-teman untuk bisa lebih berkesadaran ya, bukan dengan cara hadir sebagai identitas yang terus berusaha, yang pengen menentukan, tapi yang siap untuk mengalami apapun juga, termasuk neraka ketika dihadirkan. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan tadi disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok insya Allah sekitar jam 10 mungkin ya. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati hari Minggunya. Dan bagi teman-teman yang sudah akan merayakan Lebaran dan pulang kampung, ya hati-hati di jalan. Semoga selamat. Ya jangan tergesa-gesa. Nikmati saja setiap neraka yang dihadirkan di dalam diri teman-teman. Oke semuanya, bye-bye, bye-bye. Terima kasih. Banyak kemanfaatan yang dapat dari risalah. Terima kasih juga Kak Sri Kandi Putri. Mantap Teh Ayah.